Untuk membahas keseruan duel Belanda dengan Jepang serta jelang duel Belgia kontra Mesir, kita langsung tanyakan bersama pengamat sepak bola. Sudah hadir di studio kami, Bung Sabto Haryo. Selamat siang, Bung Haryo. Selamat siang. Salam sport. Salam sport. Sehat selalu Anda. Alhamdulillah sehat. Kalau kita melihat dari pertandingan Jepang melawan Belanda, Jepang nampaknya tim Samurai Biru tidak mau kalah begitu dari Belanda dan mampu sudah 2 kali begitu ya ketinggalan dengan Belanda namun menyamakan kedudukan imbang. Analis Anda? Ya, secara overall mungkin kalau wakil Asia bisa dibilang cukup bagus ya. Dari hasilnya Qatar bermain imbang, Korea Selatan menang, lalu Australia juga menang, Jepang pastinya nggak mau kalah juga sehingga mereka tampil dengan determinasi tinggi. Sesuai ekspektasi publik di awal bahwa Belanda lawan Jepang pasti akan menjadi laga yang seru karena dua-duanya memang punya kualitas yang luar biasa. Belanda membuktikan sempat unggul tapi disamain oleh Jepang, unggul lagi disamain oleh Jepang dan akhirnya memang mereka harus berbagi skor. Perjalanan menuju Piala Dunia, Jepang emang hasil-hasilnya luar biasa. Hampir semua tim-tim besar Eropa bahkan Brazil mereka kalahkan juga. Artinya sekarang mereka bukan hanya peserta yang cuma numpang lewat di Piala Dunia, tapi memang punya kualitas untuk bisa melangkah jauh. Tadi malam dibuktikan lewat penampilan di mana mereka tertinggal hingga menit akhir, tapi mereka bisa. Dan kedua tim ini juga mengupayakan untuk jual beli serangan di kick-off dimulai. Iya, dari awal emang Jepang sempat unggul dulu, 20 menitan mereka sempat unggul dari sisi possession, chance mereka create gitu. Tapi momentum kan sekarang mulai ada water break juga tuh di menit ke-20-an, sehingga itu kadang-kadang itu mengganti shifting pertandingan, diambil alih oleh Belanda. Belanda dari situ mulai membangun serangan, banyak menciptakan peluang, tapi memang tidak ada yang menghasilkan gol. Baru di babak kedua, mereka mulai dengan tadi golnya Van Dijk dulu, disamakan oleh Nakamura, golin lagi oleh Summerville, dan terakhir disamakan oleh Daichi Kamada. Apakah ada kelemahan pertahanan Belanda yang mampu dibaca oleh Jepang? Sebetulnya dari awal, Jepang tuh kesulitan untuk masuk ke sepertiga terakhir. Mereka nge-build serangannya bagus, sampai ke sepertiga keduanya juga bagus, tapi ketika masuk sepertiga terakhir, pertahanan dari Belanda tuh lumayan menyulitkan Jepang untuk bisa masuk ke dalam. Mereka memang kehilangan Mitoma, kehilangan Minamino. Itu 2 pemain yang punya kemampuan untuk masuk ke dalam kotak penalti. Nah itu agak bisa dibilang menyulitkan Jepang untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Takefusa Fubo dicoba untuk bisa melakukan itu, tapi tadi malam agak kesulitan untuk melakukannya. Lini pertahanan Belgia itu yang membuat Jepang sulit untuk bisa menembus pertahanan mereka. Oke, sambil kita lihat statistiknya di grafis berikut ini ya, di B gitu ya, di plasma B. Bung Haryo, begini, ada total gol yang tercipta dari Jepang dan juga Belanda begitu. Bisa dijelaskan dari grafik ini, possession, pass completed, dan shoot on target. Iya, sebetulnya Belanda megang possession. Dari sisi mereka menguasai bola cukup banyak. Shots mereka di babak pertama juga sudah sampai sekitar 7. Tapi di babak kedua, Jepang yang ganti beralih mengambil kesempatan untuk bisa menyerang. Awalnya Belanda Jepang cuma ngambil 3 shots gitu, tapi di babak kedua mereka menambah sampai 6 shots dan 2-nya menjadi gol. Saya agak sedikit bisa dibilang kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Ronald Koeman karena dia menarik keluar 3 pemain yang justru paling berbahaya bagi Jepang. Malen yang menciptakan 3 shots on target di babak pertama. Gakpo ada 2 shots on target juga ditarik keluar. Summerville yang mencetak gol ditarik keluar juga. Padahal itu pemain-pemain yang membuat Jepang nggak bisa keluar menyerang karena mereka ditekan. Tapi ketika mereka ditarik, Jepang mulai merasa bisa nih kita mengambil inisiatif serangan ketika mereka tidak menyerang, ketika Belandanya tidak nyerang. Dan itu betul-betul dimanfaatkan oleh Jepang. Jadi saya melihat ada sedikit bisa dibilang kekeliruan ketika sudah unggul 2-1 dari Belandanya, aksi untuk bisa mencoba tampil lebih defensif justru menjadi bumerang ketika itu memberikan Jepang inisiatif untuk bisa menyamakan skor dan itu yang terjadi. Baik. Dengan hasil kedudukan imbang ini, bagaimana kemudian potensi dan juga peluang lolosnya di fase grup? Ya. Ini dari awal memang grup yang bisa dibilang sulit untuk diraba ya. 1, 2, 3-nya siapa? Karena kualitasnya sebetulnya kalau di atas kertas mungkin orang melihat Belanda, tapi kadang-kadang kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa Belanda tuh kadang-kadang bisa kepleset dan ini yang terjadi. Jepang punya kualitas yang luar biasa. 2 Piala Dunia terakhir selalu lolos sebagai juara grup juga gitu. Dan ini posisi sementara ya gitu ya? Ya, Swedia pun punya kualitas yang bagus juga dan kebukti mereka bisa menang dengan skor 5-1 melawan Tunisia. Jadi kalau kita lihat komposisi seperti ini,
mungkin ini menjadi grup salah satu dari 8 grup yang akan mewakilkan peringkat 3 terbaik juga antara Belanda, Jepang atau Swedia. Ya, sembari kita menganalisis juga nih pertandingan yang akan tercipta pada malam hari nanti Selasa dini hari begitu ya Bu Haryo antara Belgia melawan Mesir. Bagaimana kemudian peluang Mesir nanti untuk mengalahkan The Red Devils yang punya bintang-bintang yang kuat gitu ya di skuad Eropa. Ya. Kalau mungkin ini momentum terakhir bagi Belgia yang dibilang punya golden generation ya. Kita bicara 2018, mereka mentoknya di peringkat ketiga. Lalu 2022 lalu mereka bahkan tidak sampai ke babak-babak akhir. Padahal materi skuad mereka menghuni tim-tim terbaik yang ada di Eropa, termasuk Kevin De Bruyne. Ini mungkin menjadi momentum terakhir bagi generasi emas tersebut. Mumpung De Bruyne masih ada Yuri Tielemans juga di situ, Lukaku juga masih ada di situ. Ada beberapa pemain yang memang mewakili golden generation-nya Belgia. Tapi mentalitas itu yang masih dipertanyakan. Apakah mereka bisa melangkah jauh? Tapi kalau sekedar bertemu dengan Mesir, saya mungkin melihatnya ini akan menjadi kemenangan bagi Belgia. Karena secara kualitas emang Belgia agak sedikit berada di atas Mesir. Walaupun mereka masih punya Marmoush juga, masih punya Mohamed Salah. Tapi secara overall lini tengah dan juga lini belakang kayaknya lebih layak untuk bisa mengarah ke Belgia. Mesir masih digendong oleh Mohamed Salah nanti di pertandingan ini begitu ya. Melihat review ke belakang begitu ya, Belgia punya prestasi yang cukup bilang peringkat ketiga di 2018. Apakah mampu melewati prestasi yang sebelumnya ini di tahun 2000 ini, Bung Haryo? Itu yang menjadi pertanyaan publik ya. Ini tim yang selalu diunggulkan untuk menjadi, karena bahkan di periode tersebut mereka peringkat 1 dunia juga. Tapi mereka sulit untuk bisa achieve ekspektasi itu. Sekarang udah banyak pemain-pemain yang hilang dari generasi tersebut, terutama di lini belakang ya. Vertonghen udah nggak ada, Alderweireld udah nggak ada, sehingga lini belakang mereka lebih tidak solid dibandingkan di era 2018. Tapi mereka ada suntikan di depan, De Ketelaere tampil cukup bagus, Jeremy Doku juga sedang bagus, Trossard juga lagi bagus-bagusnya bersama Arsenal. Jadi ada beberapa posisi yang seharusnya bisa mereka maksimalkan gitu ya. Tapi ya tergantung bagaimana Rudi Garcia selaku pelatih baru mereka cukup impresif juga dalam 14 pertandingan hanya sekali mengalami kekalahan. Itu bukti juga bahwa dia bisa langsung nyetel ya ketika megang Belgia. Momentumnya mungkin udah tidak sebagus 2018, tapi ya siapa tahu justru ini yang menjadi kejutan bagi Belgia untuk bisa melangkah lebih jauh dibandingkan 2018. Nah, jika salah dikunci nanti bagaimana nih peluang Mesir nanti? Punya siapa nanti? Mereka masih punya Marmoush. Marmoush kan main di Manchester City, walaupun mungkin di awal datang masih sedikit sulit untuk bisa nyetel, tapi sekarang udah cukup continue melakukan atau mencetak gol, sehingga ketika Salah dipegang, dia bisa menarik pemain-pemain belakang lawan, membuka ruang bagi pemain-pemain lain termasuk Marmoush. Marmoush punya kemampuan yang bagus, bola-bola atas, kecepatan dia juga punya, dan decision making dalam mencetak golnya pun cukup apik. Apakah kedua tim akan jual beli serangan di kick-off pertama nanti? Iya, kalau ngelihat historinya, Mesir doyan megang bola juga, possession juga, Belgia pun seperti itu, mereka jarang bermain defensif, sehingga kayaknya bakal ada ya, kalau istilahnya jual beli serangan. Nah, melihat pemain muda dari kedua tim yang paling berpeluang mencuri perhatian siapa nih kira-kira, Bung Haryo? Saya sih masih suka De Ketelaere ya. Ini pemain yang sebetulnya diproyeksikan di Milan menjadi bintang, tapi turun naik prestasinya. Di Atalanta cukup menjanjikan, dan secara kualitas, teknik dan juga skill individunya itu jauh di atas rata-rata. Cuman kadang-kadang dia tidak bisa mengeluarkan itu, tidak pernah tampil optimal. Jadi saya menantikan dia bisa memberikan penampilan terbaik sesuai yang diekspektasikan publik. Nah, pada pertandingan nanti dini hari begitu ya, Selasa dini hari, pertandingan yang menciptakan berapa gol nanti prediksi Anda? Meskipun Belgia di atas kertas kata Anda tadi. Kayaknya kalau dari skor bisa lebih dari satu ya. Kalau ngelihat kemampuan Belgia, mereka selalu tampil ofensif, mereka selalu mencoba untuk mencetak gol cukup banyak, sisi penyerangan mereka begitu apik, peluang untuk bisa menang dengan skor yang cukup besar terbuka bagi Belgia. Oke, kalau kita melihat pertandingan berikutnya setelah Belgia Mesir, ada Arab Saudi melawan Uruguay. Ya, ini Anda bagaimana? Penantian juga bagi publik Asia ya. Tadi kalau saya bilang tim-tim dari Asia menunjukkan prestasi yang cukup baik.
tentunya akan disusul oleh Arab Saudi dan juga Iran, dan mereka kan bertemu Uruguay dan Selandia Baru. Ini kan kalau kita lihat peta kekuatan dari konfederasi-konfederasi, FIFA pasti berpikir tim-tim mana yang akan diberikan alokasi lebih sesuai dengan penampilan yang bagus di Piala Dunianya. Ketika tim-tim Asia, dalam hal ini AFC tampil bagus, tentunya ini bagi CONMEBOL ataupun Afrika ini menjadi semacam tantangan apakah mereka bisa mempertahankan kuota yang ke Piala Dunia berikutnya sehingga laga-laganya akan semakin penting kadarnya. Baik, untuk prediksi skornya nanti, Kalau Uruguay melawan Arab Saudi nanti? Kayaknya lebih ke Uruguay sih ya. Uruguay akan Lebih ke unggul gitu Uruguay ya. akan unggul. Baik, terima kasih untuk analisa Anda pada siang ini bersama Gembita Bola, Bung Sabto Haryo pengamat sepak bola. Salam sport. Salam sport.